Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara melakukan analisis data pelamar yang nanti akan menentukan apakah kita masuk dalam daftar nama guru honorer yang 100% diangkat P3K 2024 ataukah tidak. Namun di sini nanti teman-teman harus tetap mengikuti tahapan agar lulus dan juga bisa pemberkasan NI P3K 2024. Nah, tentunya ini nanti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman pelamar P3K tahap 1 maupun juga di tahap 2. Dengan kita nanti bisa optimis ya untuk diangkat di tahun ini, ataukah nanti kita memang harus berjuang belajar supaya kita itu mendapatkan peringkat yang terbaik. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat semuanya, langkah pertama silakan teman-teman cek di akun SSCSN masing-masing apakah teman-teman termasuk dalam kriteria pelamar yang telah lolos tahap administrasi ataukah tidak. Kalau misalkan kalian tidak lulus administrasi, tentunya masih ada upaya-upaya yang harus dilakukan, yaitu mengajukan sanggah pada masa sanggah nanti sehingga bisa berubah awalnya TMS menjadi MS. Kalau misalkan kalian saat ini sudah lulus seleksi administrasi seperti ini, maka langkah berikutnya teman-teman harus mencari yaitu data seluruh pelamar yang sama-sama lulus seleksi administrasi. Dan untuk mendapatkan data seluruh pelamar yang lulus seleksi administrasi P3K di tahap 1, contohnya seperti ini, kalian bisa berkunjung ke web BKPSDM masing-masing ya. Kalian akan mendapatkan yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi, meskipun di sini masih bersifat prasanggah, namun di sini bisa menjadi sebagai acuan ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan cek untuk yang formasi P3K guru. Dan selanjutnya silahkan teman-teman diinventarisasi, yaitu dipitati ya data-datanya, yaitu dari seluruh pelamar yang sudah lulus seleksi administrasi dari seluruh jabatan yang ada. Jadi secara garis besarnya, maka teman-teman di sini harus mendapatkan data pelamar P3K guru tahap 1, yang mana di sini kita ambilkan contoh dari salah satu daerah ya. Dari sini kita sudah menginventarisasi yaitu data dari seluruh pelamar, yang mana di sini langkah-langkah yang kalian bisa lakukan itulah membuat tabel yang seperti ini. Nah, berikutnya untuk panduan analisis data pelamar itu kira-kira seperti apa. Nah, jadi silakan diterapkan yaitu panduan analisis data pelamar untuk menentukan kita nanti bisa lulus tahap 1 atau mungkin optimis diangkat P3K penuh waktu ataukah tidaknya teman-teman. Nah, berikutnya di sini untuk langkah pertama tentunya kalian silahkan klasifikasikan ya. Setelah kalian menemukan yaitu pengumuman resmi di instansi masing-masing daftar nama peserta yang lulus seleksi administrasi, yaitu klasifikasikan formasi jabatan. Di sini kalian klasifikasikan jabatan karena kita adalah analisis data pelamar P3K guru, berarti kalian tuliskan seluruh jabatan untuk P3K guru. Nah, P3K guru yang dibuka di daerah itu apa saja untuk formasi jabatannya. Kemudian yang kedua di sini silakan tuliskan di pengumuman ya. Ketika pengumuman pendaftaran kemarin itu kan disajikan juga, yaitu silakan dicatat jumlah formasi per jabatan. Misalkan untuk formasi agama Islam ini jabatan kuotanya adalah 1, kemudian agama Kristen ini adalah formasinya ada 1, bahasa Indonesia ada 7, kemudian IPA ada 2, kemudian guru kelas ada 87 ya. Nah, seterusnya setelah itu teman-teman silahkan yang ketiga yaitu dicatat ya, dicatat jumlah pelamar yang memenuhi syarat. Nah, di sini adalah untuk pendaftar yang memenuhi syarat, inilah setelah kita hitung tadi. Guru agama Islam itu kuotanya adalah 1, kemudian pendaftarnya jumlahnya 166. Agama Kristen ini adalah 1, pendaftarnya adalah 0. Bahasa Indonesia ini formasinya adalah 7, kemudian pendaftarnya ini adalah 9. Nah, ini jadi di sini dapat kita nanti analisis ya untuk menentukan apakah kita nanti itu bisa lulus atau enggak sih pada seleksi P3K guru tahun 2024 ini. Dan berikutnya untuk yang keempat, yang terakhir, yaitu setelah teman-teman mendapatkan data yang seperti ini, silahkan nanti kita akan simulasikan mekanisme sesuai dengan mekanisme seleksi ya. Kita simulasikan mekanisme seleksi P3K guru itu adalah seperti apa. Namun adalah untuk yang data pelamar P3K guru tahap 1. Nah, tentunya di sini nanti juga akan bisa menjadi indikasi bahwasanya sebagai penentu teman-teman yang pendaftar tahap 2 nanti kira-kira kebagian formasi atau enggaknya. Kalau misalkan memang formasinya sudah terisi oleh pelamar di tahap 1. Dan bagi teman-teman yang meskipun nanti kita optimis untuk bisa lulus seleksi ya di P3K guru 24, namun kita harus mengetahui bahwa ada tahapan yang nanti harus kita ikuti untuk setelah lulus seleksi administrasi.
Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini teman-teman, yaitu ketika teman-teman saat ini sudah lulus seleksi administrasi, ini kan kita melihatnya tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November ya, nanti seperti ini. Nah setelah itu teman-teman nanti setelah lulus seleksi administrasi ini dipantau, yaitu ketika pengumuman daftar peserta dan waktu tepat seleksi kompetensi. Kemudian nanti di tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 Desember teman-teman nanti bagi yang non P1 ini nanti mencetak kartu peserta ujian dan ikut cat BKN ya, ikut ujian. Meskipun kalian itu sudah berdasarkan dari analisis data, ini optimis 100% diangkat P3K 2024 ini wajib ikut yaitu ujian teman-teman. Dan berikut ini kita akan sajikan contoh data yang nanti akan bisa menjadi acuan. Yaitu agama Islam kuota 1 pendaftarnya adalah 166, agama Kristen formasinya 1 namun pendaftarnya di tahap 1 nggak ada. Kemudian bahasa Indonesia formasi 7 yang mendaftar adalah 9. Nah tentunya kalau misalkan teman-teman di sini yang agama Islam ya formasi hanya ada 1, kemudian pendaftarnya 166, tentunya untuk peserta tahap 1 ini nanti harus bersaing ya, bersaing untuk bisa diangkat tahun ini dengan mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Kemudian diurutkan juga berdasarkan dari prioritas teman-teman. Yang paling aman yang mana? Yang paling aman adalah bahasa Inggris misalkan. Bahasa Inggris formasinya ada 3, kemudian pendaftarnya ada 4. Nanti akan ada 1 yang belum lulus ya di tahun ini. Kemudian BK ini adalah pendaftarnya 0, ini adalah kosong ya, untuk IPA kosong nggak ada daftar. Kemudian guru kelas ini nanti cukup lumayan ketat ya untuk persaingannya. Kemudian di sini sangat besar peluang, di sini adalah besar peluang juga. Kemudian guru TK nggak ada yang daftar, matematika nggak ada yang daftar. Kemudian nah ini yang PJOK ini nanti dari 10 pelamar P3K tahap 1 maka optimis untuk seluruhnya bisa diangkat P3K 2024. Nah ini karena masih akan tersisa 20 ya. Kemudian di sini PKN formasi ada 10, pendaftar hanya ada 2. Nah tentunya di sini nanti untuk PJOK dan juga PKN ini akan optimis ya untuk lulus di tahun ini. Namun harus ikut seleksi kompetensi ya. Kemudian sama halnya juga dengan seni budaya. Ini kuotanya ada 6, pendaftarnya ini adalah hanya ada 2. Nah ini. Begitu juga dengan guru TIK. Kuotanya ada 74, namun pendaftarnya ini hanya ada 30. Nah tentunya di sini optimis untuk bisa lulus dan diangkat. Nah selanjutnya di sini kita cek untuk penentuan nanti kita bisa lulus ini seperti apa. Nah di sini kalau misalkan ya guru agama Islam ini adalah dari pelamar 166 ini ada 1 saja yaitu pelamar P1, maka di sini nanti teman-teman yang guru XTHK 2, kemudian di sini nanti juga untuk pelamar tahap 2 ini nanti nggak akan bisa untuk mengisi formasi karena di sini berdasarkan dari aturannya. Untuk yang seleksi P3K guru kan seperti ini, yaitu didahulukan untuk pelamar prioritas ya. Nah ini pelamar prioritas ini didahulukan. Nah pelamar prioritas ini siapa itu? Pelamar prioritas adalah di sini seperti yang kita cek di sini. Urutan pemenang untuk P3K guru ini adalah dari pelamar prioritas dulu ya, yaitu P1 atau guru lulus passing grade tahun 2021 kemarin. Jadi kalau misalkan agama Islam ini nanti ada 1 yang P1 maka yang 165 otomatis nggak kebagian formasi. Begitu juga dengan yang pendaftar di tahap 2 ya. Oke, kemudian untuk yang bahasa Indonesia misalkan bahasa Indonesia ada 7 ini formasinya, maka dari 9 pendaftar ini nanti sama untuk penempatannya ya, dari seluruh ini nanti sama, yaitu setelah teman-teman di sini mengetahui lulus seleksi administrasi, langkah berikutnya kan nanti di sini harus ikut seleksi kompetensi ya. Untuk yang pelamar prioritas atau guru passing grade, maka di sini setelah kita lulus seleksi administrasi kita langsung menunggu untuk perankingan, yaitu di pengumuman Paskasangga ini. Kita tinggal menunggu saja, kita bersiap untuk diangkat P3K tahun ini. Asalkan apa? Asalkan nanti jumlah formasinya itu lebih sedikit atau sama dengan jumlah P1-nya, itu saya rasa sangat aman banget ya. Nah contohnya seperti apa? Contohnya seni budaya misalkan formasi ada 6 namun pelamarnya 2, inilah sama-sama P1 semuanya, maka otomatis akan diangkat semuanya. Kemudian di sini prakarya misalkan formasi ada 1, kemudian pelamar ada 5, maka yang P1 ini ada 1, kemudian di sini ada 2, kemudian ada 3, maka otomatis semuanya nanti akan bisa diangkat menjadi P3K 2024. Nah demikianlah untuk cara, silakan nanti teman-teman bisa dianalisis data masing-masing, yaitu diambil perjabatan ya. Di sini kalian klasifikasikan perjabatan, kemudian setelah itu kalian klasifikasikan jumlah kuotanya, ini diambil dari data pengumuman pendaftaran kemarin di instansi masing-masing. Setelah itu kalian
petakan jumlah pendaftar yang lulus seleksi administrasi berdasarkan jabatan yang dipilih, kemudian kalian analisis sesuai dengan data ini. Dengan demikian teman-teman harus tetap semangat ya untuk bisa diangkat P3K 2024. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.